عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita ingat bahwa seluruh apa yang menjadi kenikmatan kita merupakan di antara sekian banyak karunia yang Allah turunkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga untuk pagi yang mulia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjadikan hidup kita di dalam naungan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk tidur di malam hari tadi, Allah kembali bukakan mata kita dengan mudahnya, ya, dengan otomatis terbuka kelopak mata kita. Itu merupakan satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita, tapi kita sering lupa. Ya. Jamaah wau ketika bangun tidur, kelopak matanya dipaksa buka atau buka sendiri, Bu? Enten sing dipaksa terbuka harus kebuka ngeten. Mboten enten nggih? Ya, karena ada satu penyakit, ya, di dalam sebuah artikel itu pernah kita temukan ada satu penyakit itu nyerang saraf mata ini. Kelopak mata ini tidak bisa terbuka secara otomatis. Ya. Jadi dia kalau bangun tidur, telinganya sudah dengar, ya. Contoh bapak-bapak sudah dengar itu suara azan. Sudah dengar istrinya napa, Bu? Ya, istrinya ngomel-ngomel itu sudah dengar gitu. Ya. Atau ibu-ibu dengar bapaknya sudah manggil-manggil dengar. Tapi kelopak matanya ini tidak mau terbuka dengan sendiri. Artinya dia harus buka secara manual, ditahan beberapa detik baru bisa membuka itu matanya. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, kenikmatan yang terkadang kita lupakan, ya, sebesar itu terkadang kita lupa. Maka mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pasti itu ada hikmah di dalamnya. Salawat beragaikan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang semoga senantiasa istiqamah di dalam mengikuti risalah sunnah beliau, dan semoga kula lan panjenengan sami termasuk di antara umat-umatnya Rasulullah yang nanti di akhirat insyaallah akan mendapatkan grand prize-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat. Ya. Kalau kita mengikuti jalan sehat, sepeda santai, itu biasanya grand prize apa, Bu? Sepeda motor, sepeda ontel, atau lain sebagainya. Tapi kalau grand prize-nya Kanjeng Nabi merupakan grand prize yang paling mulia yang akan menolong kula panjenengan sami di akhirat. Ya. Maka kalau kula panjenengan sami kersa untuk mendapatkan grand prize berupa syafaat itu, maka salah satu caranya dengan cara kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian kita pada pagi yang mulia ini, kami awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini sangat mulia, hadis ini sangat terkenal. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar hadis ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa khalqa fahuwa maktubun indahu fawqa arsyihi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis satu tulisan. Allah Subhanahu wa taala menulis satu tulisan yang tulisan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqa khalqa. Sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan tumbuhan, hewan, ya. Sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, sebelum Allah menciptakan daratan dan lautan,
Sebelum Allah menciptakan samudra dan pegunungan, ya, Allah menulis satu tulisan ini. Ya. Dan tulisan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa maktubun indahu fauqa arsyihi. Ya. Tulisan yang ditulis oleh Allah sendiri diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali kami membaca hadis ini, berarti tulisan ini sangat penting nama badan. Penting. Kenapa? Yang pertama, tulisan ini ditulis sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ya. Artinya ada rahasia di balik apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meletakkan tulisan Allah Subhanahu wa taala tidak di sembarang tempat, tapi ditaruh di fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah itu sudah tinggi, letaknya di mana arsy-Nya Allah itu? Fauqa jannatil firdaus, di atas surga firdausnya Allah. Ya. Jadi nanti kelolaan panjang sami yang insya Allah nanti penghuni surga firdaus. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa itu minta surga itu ampun surga ngoten tok. Surga firdaus. Kenapa? Surga firdaus itu letaknya persis di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis itu ada yang Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ketika nanti penghuni surga firdaus itu masuk, disambut langsung sama Allah. Salamun alaikum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Ya, melihat mereka, dan penghuni jannah firdaus itu melihat Allah. Ya. Dan saking senengnya, kan melihat wajahnya Allah itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kelolaan panjang sami ditanya, keinginan tertinggi kita apa Bapak Ibu? Jangan cuman masuk surga. Ya. Tapi masuk surga bisa melihat wajah Allah. Nah, itu kenikmatan yang sudah paling tinggi. Maka ketika itu Allah memandang hambanya yang sudah masuk surga, dan orang yang sudah masuk surga memandang wajahnya Allah. Ya. Dan orang penghuni surga itu memandang wajahnya Allah tidak sama sekali napa niku. Nek tiyang Jawi bahasanya napa Pak? Delok tapi mboten melengas-melengos niku lho. Napa? Bahasanya napa niku? Napa Pak? Supen kula malah. Ya, tercengang. Tapi basa Jawane napa niku? Menteleng, nek menteleng kita ngeten. Matanya ya pokoknya dia tidak sempat nengok kanan, tidak sempat nengok kiri. Kenapa? Karena itu kenikmatan yang paling besar. Ya. Terus pokoknya ini gue bahasanya nopo sing terserah, yang penting paham ya. Ya, itu. Saking senengnya orang-orang penghuni surga Jannah Firdaus bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, tulisannya apa? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala menulis itu sebelum Allah menciptakan alam semesta dan dan diletakkan oleh Allah di atas arsy-Nya Allah. Ya. Tulisannya cuma 3 kata. Ya. Rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku telah mendahului murkaku. Rahmatku telah mendahului murkaku. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya karunia, rahmat, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah yang Allah turunkan kepada kita. Tapi sayangnya banyak dari manusia kalau diberikan rahmat banyak boten kelingan, nek sekali nih dikei musibah langsung napa? Gresulo. Ya. Kayak tadi tuh, nikmat kita bisa membuka mata. Apunten, nikmat kita bisa buang air kecil atau buang air besar. Nikmat kita masih bisa memakan apa yang kita sukai. Ya. Nikmat kita masih bisa merasakan ukhuwah Islamiyah, bermajlis ilmu. Ya, ini nikmat. Tapi seringkali kulolan panjenengan sami sering lupa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, masya Allah, bi ghairi hisab kalau bahasa saya. Ya, tidak ada batasannya. Ya.
Tapi sekalinya kita mendapati di dalam hidup kita itu musibah, ujian, Masya Allah, kita langsung merasa orang yang paling terzalimi. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis itu kita akan mencoba mengkorelasikan, menghubungkan dengan fenomena yang hari ini baru terjadi di mana-mana, terutama di Indonesia. Ya. Bencana sudah mulai muncul di Cianjur 2 pekan lalu, kemarin di Garut 3 pekan lalu banjir, air rob di Pantura naik semuanya, terutama di Pati yang lumayan parah. Ya, di beberapa titik Pantura juga naik airnya, ya, akhirnya banjir. Kemudian kemarin saya dengar di mana itu, di luar Jawa juga ada yang gempa. Ya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sering sekali bencana itu ada di akhir tahun. Ya. Kalau saya bisa menyimpulkan ya, terkadang kita itu kalau sudah sampai akhir tahun itu semakin lupa sama Allah, semakin kita jauh sama Allah. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan semakin maraknya musibah, banjir, ya, terus gempa dan lain sebagainya itu, apa yang harus kita lakukan? Pemahaman apa yang harus kita fahamkan untuk kepada diri kita sebagai seorang beriman, sebagai orang muslim? Ya. Maka terkadang dan kulolan panjenengan sami hidup di Solo Raya ini kan potensi bencananya besar napa kecil? Kecil. Gunung nggih rada adoh, laut saya adoh. Pol-polan nek Solo Raya niki banjir mergo niki napa? Kalen-kalen niku. Ya. Kalau di bantaran Kalimojo nggih paling banjir Kalimojo niku. Bengawan Solo. Kalau di dekat Kali Samin di daerah saya ya banjirnya karena Kali Samin itu. Artinya potensi bencana kita itu kecil. Tapi terus jangan sampai kita beranggapan wis santai wae. Ya. Solo Raya kan potensi bencananya kecil, wis tenang-tenang wae. Mungkin orane gempa gitu. Ya. Orane banjir, ya nggak tahu kita. Bisa jadi nek napa niku? Waduk Gajah Mungkur dibuka lah ya mungkin jadi laut ini ya. Kita nggak tahu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lantas bagaimana cara pandang kita sebagai seorang yang beriman terhadap musibah? Ya. Maka sebelum kulolan panjenengan sami tertimpa musibah itu, alangkah baiknya kita mempelajari dulu supaya apa? Kita kalau sudah mendapatkan musibah tenang. Coba materi ini kita sampaikan di orang-orang yang sudah kena bencana, di Paido apa mboten? Paido. Ya. Kita sampaikan ini, mereka jawab, "Lah kowe ora ngrasakne kok, Mas." Sering kali kita digitukan. Kenapa? Karena dari awal tidak tersampaikan ilmu ini. Padahal ilmu manajemen hati terkait dengan musibah ini penting bagi orang beriman. Ya. Jangan sampai sikap kita sebagai seorang yang beriman sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Harus beda. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mencoba memahami ya bersama-sama, kita mempelajari bersama-sama ilmu-ilmunya Allah terkait dengan musibah itu. Ya. Dengan harapan nanti naudzubillah kalau suatu ketika Allah takdirkan ya kulolan panjenengan sami termasuk di antara orang-orang yang terkena musibah, kita tetap bisa menata hati kita, memegang hati kita gitu loh. Tidak terus kita cepat-cepat kalau sudah terlanjur kan panjenengan bisa melihat di televisi ya, ketika gempa Cianjur itu sikapnya beda-beda napa sami? Beda-beda. Ada yang ibu-ibu sambil sama anaknya sama cucu-cucunya, nenek-nenek mukul-mukul napa aspal, menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa harus di Cianjur? Ya. Ada juga bapak-bapak gendong anaknya yang sudah meninggal. Tenang. Itu siapa, Pak? Ini anak saya. Saya nunggu ambulan. Tenang. Ya. Jadi macam-macam sikap mereka. Nah, sikap mereka yang menentukan itu kekuatan iman mereka. Semakin dia tahu ilmunya, semakin keimanannya kuat, Masya Allah. Dia akan semakin bisa menjadikan seluruh
apa yang dia terima, nikmat atau musibah, tetap tenang, ayem aja. Ya. Tidak terburu-buru untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sejatinya Allah tidak akan pernah salah menurunkan takdir yang paling tepat untuk hambanya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan musibah ini, penyebab musibah niku napa hadirin? Penyebab kenapa Allah turunkan musibah itu apa? Kesalahan manusia itu sendiri. Ya, banyak kita jumpai ya kisah-kisahnya para rasul dan nabi. Kaumnya Nabi Lut yang LGBT, ya, yang mereka nikah sesama jenis, akhirnya digulung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari ini Piala Dunia Qatar tidak sekedar Piala Dunia, Pak. Ya, perang politik masalah LGBT itu. Ya. Bapak-bapak nonton bal napa mboten iki? Mboten. Nonton apa mboten, Pak? Ya. Tadi malam ya. Tadi malam Belanda sama Belanda sama mana, Pak? Belanda sama Amerika menang Belanda 3-1, tadi Argentina sama mana? Sama musuhnya. Menang Argentina 2-1, ya. Kalau buat nonton, namun delok niki tok. Wah, hasilnya ngoten. Tapi Piala Dunia kali ini Masya Allah, ya, perang politik tentang masalah LGBT luar biasa. Ya. Dan Allah memberikan kekuasaannya, salah satunya apa? Tim-tim yang pro LGBT wis do mulih. Ya, termasuk Jerman. Jerman kan kemarin sampai foto sambil nutup mulut itu, ya. Sambil tutup mulut itu menyuarakan LGBT itu haknya seseorang manusia. Ya dia belum merasakan bagaimana kaumnya Nabi Lut digulung sama Allah. Ya. Apakah kaumnya Nabi Lut apakah mereka bisa ketika itu merasa terancam? Tidak. Mereka merasa aman saja kayak kita, Pak. Sama, kita tenang aja. Besok-besok tiba-tiba hilang kabeh. Ya. Gempa Cianjur apakah mereka kemarin itu sudah merasa akan gempa? Tidak. Aceh 2000 berapa Aceh itu? 2005 ya. 2004. Aceh 2004 tsunami besar seperti itu. Apakah mereka mengira besok akan tsunami? Tidak. Bisa jadi kita hari ini aman, merasa tenang, besok kita nggak tahu. Ya. Bisa-bisa pantai selatan tsunami tekan mriki. Mungkin apa mboten? Ya mungkin. Ya mungkin saja. Semua itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka hal yang pertama yang harus kula lan panjenengan pahami niku napa? Kita harus tahu penyebab utama di antara sekian penyebab sekunder, ya. Penyebab kedua, ketiga, keempat, penyebab utamanya itu adalah kelakuan kula lan panjenengan sami piyambak. Ya. Tapi ngapunten, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau melihat hambanya itu bersalah, tidak langsung diturunkan musibah besar, tidak. Diingatkan dulu pelan-pelan. Ingatkan, mungkin sakit dulu. Kok nggak sadar? Ya hartane rodok disendetke. Kok ora sadar, tetap maksiat, tetap melakukan dosa-dosa kepada Allah dan dosanya jamaah. Ya, contoh sak baturan. Mungkin apa, Pak? Sak terowangsang bareng-bareng kabeh sepakat maksiat bareng ngoten. Ya. Tidak ada satupun yang mengingatkan dikasih ini kok tidak peka, dikasih ini tidak peka, ya wis. Jadi musibah itu, musibah terbesar entah itu dari musibah terbesar yang bisa mematikan, ya. Itu semua terjadi karena Allah sudah mengingatkan tapi tidak peka-peka. Ya, maka kepekaan kita tentang cara Allah mengingatkan kita itu penting. Ya. Maka ketika kula lan panjenengan sami sampun mangertosi bahwa penyebab utama dari datangnya musibah itu adalah pada diri kita, berarti yang harus diperbaiki siapa, Pak? Apakah alamnya? Tidak. Yang diperbaiki utamanya kita dulu. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, ya. Pernah beliau tinggal di Madinah. Ketika beliau tinggal di Madinah, gempa, Pak. Gempanya tidak gede, gempanya tidak sebagaimana di Cianjur 5, sekian skala Richter.
Tidak sebagaimana Jogja 7, sekian skala Richter. Gempane namung mak liut tenan nek bahasa kula lan panjenengan sami lindu niku. Nek lindu mboten patek gedhe niku kan enten sing mboten krasa to. Enten, ya. Saya semenjak enten lindu cilik-cilik niku kula mboten tau krasa ngoten. Ya. Saya sendiri. Mau lindu apa? Ya. Enggak kerasa gitu. Karena saking kecilnya. Lah ketika itu di Madinah gempa enggak besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Mengumpulkan seluruh kaum Madinah, masyarakat Madinah, ahlul Madinah di tanah lapang. Umar bin Khattab berdiri di atas batu. Apa yang beliau sampaikan? Ya ahlul Madinah, wahai penghuni Madinah, dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah murka dengan kita? Umar bin Khattab. Ini satu gempanya mboten patek gede, Pak. Ya. Nah di Indonesia ini sudah berapa kali gempa dalam tahun ini? Sudah berapa kali banjir dalam tahun ini? Sudah berapa kali longsor tahun ini, Pak, Bu? Kita tidak merasa juga kita bersalah. Itu loh maksud saya. Ya. Kalau kulolan panjenengan sami terus merasa tidak bersalah terus yang akan memberhentikan bencana itu dengan amalan siapa? Ya. Dengan taubatnya siapa kalau bukan kita? Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut yang menerangkan bahwa musibah yang Allah turunkan kepada kita itu semata-mata datangnya karena kita sendiri. Ya. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba." Ya. Maka masing-masing dari mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Ya. Wa minhum man akhadtuhu sayhatu. Ya. Dan di antara mereka yang mereka melakukan dosa maksiat kepada Allah, kami timpakan kepada mereka hujan batu kerikil. Nah, mriki napa nate udane kerikil ngoten. Mboten nate to. Pol-polan udan awu. Sing paling mboten patek remen. Ya. Pas kelut niku sampai mriki napa mboten, Pak? Subuh-subuh niku lho. Di tempat saya ketika itu kelut kita keluar subuh-subuh enggak sadar. Lah mulai kok di rumah, lah kok rambutmu udah wanen kabeh piye? Perasaan guru metu salat kok ngetitis tuwek gitu. Karena kita enggak sadar abunya itu. Ya, waktu subuh kan belum terlalu deras ya abunya itu. Tapi kalau sudah semakin terang, anginnya semakin kencang, semakin banyak abunya. Ya. Pol-polan kula lan panjenengan sami paling nggih napa niku udan rada es tapi mboten terlalu gede-gede niku. Lah nek bayangkan, Pak, kita maksiat ditimpa sama Allah musibah udan kerikil. Ya. Enten sing seneng napa mboten? Enten tukang bangunan seneng. Digo ngecor niku. Maka hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang pertama. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ya. Ada juga di antara mereka yang mereka berdosa ditimpa sama Allah dengan suara yang keras yang mengguncang telinga-telinga mereka. Ya. Ada juga wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ada juga musibah itu berupa mereka dibenamkan di dalam bumi, digulung sama Allah ke dalam bumi. Kaumnya Nabi Lut itu. Ya, benar-benar digulung dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu mudah apa mboten mematikan kita secara berjamaah? Gampang. Ya. Allah bisa sangat bisa menjadikan kelolaan panjenengan sami bareng-bareng langsung diambil sama Allah, bisa sekali. Ya. Maka penutup ayat ini yang menarik. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak hendak mendolimi mereka. Ya. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Jadi artinya apa hadirin? Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya besar. Kayak tadi di awal tadi, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Ya. Ayat ini di penutup akhir itu, wa makanallahu liyadlimahum, dan Allah itu tidak pengen mendolimi apa? Hambanya, umatnya enggak. Tapi mereka sendirilah yang mendolimi mereka sendiri, diri mereka sendiri. Ya. Artinya musibah itu mungkin cara Allah yang terakhir. Ya.
Nek bahasa kula lan panjenengan sami dadi wong tuwa ngandani anak wis napa niku judeg niku lho. Wis budreg dikuandani piye meneh to iya gitu. Ya. Kalau kita sebagai manusia jenengan sebagai ibu bapak ngandani anak pisan pindho ra dirungokke terus judeg napa mboten? Judeg napa mboten, Bu? Nek pun judeg jenengan pripun biasane? Dijarke mawon ya. Nah dijarke niku malah bahaya, Pak. Nek malah dadi, nek DE sadar enggak apa-apa. Nek dadi niku lho. Nek malah dijarke malah dadi malah ujung-ujungnya wis kowe lunga kono, rasa ngaku-ngaku aku bapakmu. Ya, Masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari ulama panjenengan menyadari ya, bahwa sejatinya seluruh apapun ya ujian, nikmat yang Allah turunkan kepada kita itu pasti ada penyebabnya daripada kita sendiri, terutama musibah. Ya. Karena apa? Karena itu merupakan sebab akibat. Tapi ada Mas di antara mereka kaum kafir yang hidupnya remen-remen wae, penak-penak wae, tentrem wae, ora tahu musibah. Musibah itu tidak selamanya bencana alam, Bu, Pak. Tidak. Ya. Kita lihat ya, contohnya Jepang. Jepang itu negara maju napa mboten? Nek kita melihat ya, Jepang itu orang-orangnya gajinya banyak-banyak atau tidak? Banyak. Orang Indonesia kerja di Jepang mulai sugih, Pak. Karena gaji di sana besar. Tapi ujiannya di Jepang, mereka di Jepang kan juga sering banjir, sering gempa. Tapi yang paling berat itu apa di Jepang itu? Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada mereka yang tidak beriman. Di Jepang itu potensi bunuh dirinya tertinggi sak dunia. Bunuh dirinya. Ya. Bisa satu pekan itu bisa 300 orang, Pak. Bunuh diri. Dan bunuh diri itu teng jlentreh ning ngendi-endi enten wong mati. Mbuh jiglok kok gedung, mbuh pripun, pokoke ning dalan-dalan niku lho. Saya itu punya teman di Jepang, dia itu cerita. Saya tanya, "Ning kamu pertama kali ke Jepang syokmu apa? Yang menjadikan dirimu kaget itu apa?" Loh, aku itu sering loh, kerep loh, ndelok wong mati ning dalan ki ditokne wae. Karena apa? Ngurus ngambil orang yang bunuh diri itu ya jam kerja. Jam 8 sampai jam 4 lah kalau bahasa kita. Kalau di luar ramai itu ditok nih wae, Pak, Bu. Kalau di kita kan enggak. Jangankan menungso, kucing mati loh di pinggiri. Ya gitu. Ya. Hewan mati tetap di pinggir jalan kita pinggirkan. Di Jepang udah. Wong mati loh nih. Ditok nih. Ya. Mereka itu negaranya teknologinya maju, penghasilannya banyak, ya. Negaranya merupakan panutan dalam hal teknologi, tapi mereka ternyata tidak bahagia. Tidak diberikan ketenangan sama Allah, dan Allah justru menurunkan ujian-ujiannya berupa kayak gitu musibahnya. Ya. Di negara lain, Finlandia itu walaupun nggak masuk Piala Dunia, Pak, nih, ya. Tapi Finlandia ini negara Eropa yang paling negara Eropa yang merupakan negara dengan kurikulum pendidikan terbaik sak dunia. Tapi di Finlandia itu negara Eropa yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya di Eropa. Yang terakhir ada satu lagi, Swedia. Ya. Swedia itu kan negaranya Ibrahimovic. Ibrahimovic ya, Swedia walaupun juga nggak masuk Piala Dunia juga ini. Ya. Swedia itu negara maju apa mboten? Maju. Tapi Swedia itu pemerintahannya saking mumete mikir, melihat ya, kok sering sekali wargaku bunuh diri. Akhirnya pemerintahan Swedia membuat lokalisasi bunuh diri. Ya, lokalisasi bunuh diri. Nek ten Swedia niku lokalisasine bunuh diri, nek Indonesia lokalisasine no. Ya. Sampai dibuat lokalisasi, sampai dibikin peraturan, nek kowe arep bunuh diri ya teko ning kene dari jam 8 sampai jam 12. Di luar itu kalau kamu meninggal mati dibunuh diri di luar ini atau di luar jam itu, warganya akan didenda. Sampai kayak gitu, Pak. Ya. Lokalisasi bunuh diri. Ya. Jadi supaya apa? Supaya pemerintahannya itu gampang. Nek ame jipi mayat iki genah ning kono ngoten. Jadi kalau dijumpai orang bunuh diri kok di luar tempat itu dan di luar jam itu yang sudah ditentukan sama pemerintah,
Dicari, diidentifikasi keluarganya mana, didenda keluarganya. Wis mati, bunuh diri, ngerosokke menyusahkan keluarga di rumah. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, kita ini di Indonesia ini patut bersyukur gitu. Ya. Dengan segala kemurahan Allah, dengan segala bentuk kasih sayangnya Allah, bahwasanya Kepulauan Panjenengan Sami itu diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ukhuwah dengan sangat luar biasa. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam ayat lain juga dikatakan di dalam surah Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, itu penyebabnya karena tangan-tangan manusia. Kita jumpai Pak Bu, sekarang laut-laut pada kotor. Ya. Kalau laut itu kan punya hak juga untuk kita bersihkan kalau kita rumahnya di dekat laut. Bukan justru malah dikotori, malah dirusak. Kalau sampai nanti Allah murka, digulung sama buatan ini. Digulung sama Allah. Ya. Kita lihat di Papua, ya. Di Papua itu lautnya kan terkenal indah-indah. Tapi sekarang kita lihat di media sosial banyak laut-laut dari Papua itu sudah mulai kotor, sudah mulai tercemar dengan sampah-sampah. Maka jangan salahkan Allah ketika kita tidak bisa menjaga alam ini. Allah sendiri yang akan turun tangan, ya, ngurusi orang-orang yang dia tidak bisa menjaga alam yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dari dua dalil tadi kita bisa simpulkan, ya. Kita bisa simpulkan 3 hal. Yang pertama, musibah itu terjadi atas ulah manusia, ya. Ditekankan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lah, ayat ini coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan musibah, ya, apapun bentuknya yang menimpa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan ditutup dengan wa ya'fu an katsir. Dan Allah, ya, akan memaafkan kesalahan-kesalahanmu yang banyak. Artinya apa jadi? Kalau kita diberikan cobaan berupa musibah, bencana alam, ya, maka cepat-cepat kita harus sadar. Kalau Kepulauan Panjenengan melakukan dosa besar, ya, diberi musibah, terus sadar, wa ya'fu an katsir. Allah Maha Pemaaf. Ya, 2019 yang lalu, Pak. Ya. Jenengan masih ingat nggak banjir bandang di Bekasi 2019 awal tahun, Pak, tanggal 1 Desember. Saya ketika itu di sana, Pak. Kan istri saya yang Bekasi. Saya tanggal 31 atau Desember itu sampai 30 berapa, Pak? Ya, saya 31 Desember itu masih di Solo setelah menghadiri pernikahan teman. Karena istri saya baru lahiran, ya, di Bekasi, saya pulang malamnya itu. Sampai sana jam 3. Sholat subuh, jam 6 banjir, Pak. Ya, banjir bandang besar, tingginya itu banjirnya sampai 5 meter. Bayangkan, Pak. Karena rumah mertua itu dikelilingi sama itu tanggul. Ya, dan tanggul itu di Bekasi ketika itu cuman gerimis, tapi bisa banjir bandang. Ya, airnya dari mana? Dari Bogor. Bogor udan deres, sewengi udan deres, ya sudah. Alirnya di situ semuanya jebol akhirnya. 5 meter, Pak. Jadi rumah mertua itu tingkat. Di tingkat itu sampai udel, Pak. Saya merasakan itu. Tapi alhamdulillah Allah tolong kita. Jadi ketika itu, jadi samping rumah mertua itu ada rumah yang lumayan tinggi tingkatnya. Lumayan lantainya, walaupun lantainya cuma 2 tapi lebih tinggi gitu. Akhirnya kita bisa lompat ke situ. Nah, saya itu kaget, Pak. Kita di Sukoharjo, di Solo, banjirnya kan buatan pernah setinggi itu. Pol-polan sak dengkul. Pol-polan nek temen iki pernah banjir, Pak? Dereng, mboten dereng. Sacepe. Mboten ya insyaallah ya. Belum pernah ya? Belum. Ya. Nah, saya juga belum pernah merasakan banjir sebesar itu, belum pernah. Ya. Pol-polan ketika di Kali Samin itu, ketika pintu air yang di Wonogiri dibuka atau
hujan tawang-mangunya tinggi, deras terus lama, Samin itu kan luap. Ya, itu saya pernah melihat di desa saya itu, rumah lek saya itu kan gedeng kan biasanya ngeten. Garuk pucukane tok. Ya. Karena itu memang di pinggir apa? Di pinggir sungai. Lah ini saya rasakan sendiri, saya yang merasakan di Bekasi 5 meter. Stres no mboten. Mumet no mboten. Ya. Ketika itu Pak, saya benar-benar ya Allah, wes saya pasrahkan hidup ini. Nek ambruk. Nek insya Allah meninggal kita awali dengan doa dulu. Ya, saya sampaikan kepada istri kayak gitu. Karena ketika itu mertua nggak di rumah Pak, mertua di Solo. Saya dari Solo ke Bekasi, mertua Bekasi ke Solo. Posisi sana banjir bandang. Saya kagetnya apa Pak? Orang-orang di sekitar rumah itu, ya saya melihat keluar pagi-pagi itu airnya masih tinggi sekitaran 3 meteran. Kok ije enek-enek sing sekak Pak? Ya. Kok ya ije sempet-sempete menyelamatkan sekake ngoten lho maksudnya. Lho awake dhewe iki mumet mikirke sing sertifikate diselamatke. Lah niku sekak kok iso sekake ning pundi? Dhuwur gendeng. Ya kan coba. Ya, saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Kok bisa gitu? Kok bisa orang bisa merasakan musibah sebesar ini kok tenang wae gitu. Ya, ada juga yang gitaran, Pak. Ya. Saya lihat dengan kepala saya sendiri, dengan mata sendiri. Gitaran sing dinyanyikke lagune Kusmes. Bukan lautan ya. Masya Allah ya. Saya kaget betul ketika itu, shock betul. Ya. Kita yang ngapunten nggih, orang-orang beriman kan kalau diberikan ujian, ya sikapnya kan dua. Kalau nggak dia cepat-cepat ingat, dia wes mboten gagas. Ya. Maka beruntunglah untuk kita ketika kita diberikan musibah, diberikan ujian berupa bencana alam, langsung ingat, ya Allah, ampuni dosa saya. Dan refleksnya seluruh orang beriman biasanya enten puting beliung. Yang disebut apa? Ya Allah, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ngoten ta? Itu fitrahnya manusia gitu, orang beriman, ya fitrahnya. Tapi sayangnya nyebute nek pas bencana tok. Niku sing kleru. Nek pas mboten bencana, yang keluar dari lisannya tidak ada zikir. Ya. Maka hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang pertama. Jadi musibah itu atas ulah manusia, tapi ya sekali lagi rahmatnya Allah itu luas. Wa ya'fu an katsir. Seberapapun dosa sebesar apapun yang kamu lakukan kepada Allah, Allah pasti memaafkan kalau kamu taubat. Ya. Masa kita mau taubat nunggu bencana dulu, Pak Bu? Pak, pengen ini buatan toh. Maka cepat-cepat sebelum Allah menimpakan kepada kita musibah. Walaupun musibah kita tidak bisa tahan, tapi paling tidak kita dari sekarang. Ya, kita sekarang sadar dosa apa yang kita lakukan, dosa besar atau kecil yang kita lakukan, nek cepet-cepet sadar itu lebih baik daripada nggak sadar-sadar. Ya. Maka hadirin rahimakumullah itu yang pertama. Yang kedua, ya, musibah itu terjadi, ya ini penting. Ini masalah akidah. Musibah itu terjadi karena atas izin Allah. Ya, tidak ada kok pawang udian ini mboten enten. Pawang udian guru mangkok, aku ya iso guru mangkok diubleng-ubleng gitu. Ya. Di Mandalika itu loh, Pak. Ya, kan viral itu. Di Mandalika sampai itu, lah tetap udan apa mboten? Tetap udan apa mboten? Tetap udian. Lah fungsinya apa nih? Ya, malah ngelak-ngelak Indonesia wae malah. Ya, Indonesia wis terkenal apik-apik malah goro-goro dadi eleke. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang beriman harus yakin seluruh apapun yang Allah turunkan kepada kita itu atas izin Allah. Apapun itu, ya, termasuk dengan bencana itu. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Ya. Tidak ada sesuatu musibah yang Allah turunkan kepada seorang hamba, suatu kaum, suatu negara illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Ini akidah, Pak. Ya. Terus jangan sampai kita ada sebuah musibah, jangan sampai kita hanya mengatakan oh fenomena alam. Jangan cuma itu. Kadarnya tingkatan keyakinan akidah seorang beriman bukan itu saja. Betul itu fenomena alam, tapi yang paling penting ada tidak musibah yang Allah turunkan kepada kita, kepada seorang hamba, kepada suatu kaum, ada tidak hubungannya sama dosa kita? Sangat ada. Maka kalau kita ditimpa ujian berupa bencana alam, jangan cuma mengatakan, oh fenomena alam, biasa saja.
kita harus ingat juga bahwa bisa jadi musibah, bencana ini turun karena kesalahan kita. Itu yang harus kita ingat. Yang ketiga, ya, musibah itu diturunkan oleh Allah, bencana itu diturunkan oleh Allah bertujuan untuk menempa manusia supaya semakin kuat, supaya semakin sadar bahwa kekuasaan Allah itu betul-betul adanya gitu loh. Karena ada di antara manusia yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, akhirnya dia melupakan ibadah. Akhirnya semakin dia lupa, kasih bencana baru sadar. Lah itu memang salah satu tujuannya Allah supaya menyadarkan diri kita. Ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 itu disampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu melainkan telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Sudah ditulis, sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya. Jadi musibah ini menjadi penengah, Pak, supaya kita tidak terlalu hingar-bingar dengan dunia dan supaya kita cepat-cepat ingat bahwa dunia ini memang hanya tempat untuk kita ibadah. Tidak pantas untuk kita hidup di dunia ini hanya untuk apa? Hanya untuk senang-senang saja. Jangan. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Setelah kulalan panjang sampai mengartosi bahwasanya penyebab dari terjadinya bencana itu tadi, maka yang selanjutnya yang harus kita pahami apa? Makna dari musibah itu apa dari dalam Islam. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada perspektif yang mengartikan makna bencana alam itu. Kita bicara bencana alam. Ya. Ada 3. Ya. Ada 3 makna dari bencana alam. Yang pertama, bisa jadi bencana alam itu turun karena apa? Karena Allah pengen menguji hambanya. Dan yang pertama ini hanya diturunkan kepada orang beriman. Ya. Hanya diturunkan kepada orang beriman. Nah, kalau sudah diturunkan ujian berupa bencana alam, kita mampu tidak untuk bersabar? Kita mampu tidak untuk ridho? Kita mampu tidak untuk ikhlas? Kalau kita mampu menjadikan hati kita senantiasa ikhlas menerima, sabar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan au hatta anhu biha khati'ah. Kata Rasulullah, orang kalau dia lolos dari cobaan dengan sabar, Allah akan mengangkat derajatnya dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka yang pertama ini hanya diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka hadirin, kalau kita diberikan ujian, entah bencana alam atau pada diri kita sendiri, atau kepada diri kita, keluarga kita, yakinkanlah diri kita. Di balik itu pasti ada sebuah hikmahnya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita bersabar. Ya. Yang kedua, ya, makna bencana itu bisa diartikan sebagai iqab. Iqab itu apa? Hukuman. Bapak Ibu kalau punya anak, ya, panjenengan dulu anaknya masih kecil-kecil atau masuk dari SMP SMA, melakukan kesalahan, jenengan kasih hukuman apa buatan? Berarti sebuah hukuman itu normal atau tidak? Normal. Dulu kalau kita di pondok, kalau apa kan peraturannya nggak boleh bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa dapat hukuman apa? Gitu. Ya. Kalau melanggar keamanan hukumannya apa? Gitu. Nah, hukuman itu wajar karena ada peraturan. Allah Subhanahu wa taala bikin peraturan. Kalau kamu hidup di dunia, jangan merusak. Kamu hidup di dunia, jangan syirik. Kamu hidup di dunia, ibadah. Kok aturannya dilanggar sama manusia? Normal atau tidak Allah menghukum manusia itu? Sangat normal dan itu haknya Allah. Ya. Maka hukuman kepada orang-orang yang diturunkan bencana itu akan Allah turunkan ketika manusia terlalu mengeksploitasi sumber daya alam dengan berlebihan. Contoh, manusia menebang hutan secara berlebihan. Itu bisa menjadikan musibah yang Allah turunkan kepada mereka.
karena mereka melakukan kedzaliman kepada alam. Ya. Bisa juga ketika Kulawan Pancasila melihat ada orang yang mencemari lautan. Allah bisa jadi akan menghukumnya entah dengan cara yang ringan atau dengan cara yang berat. Tapi kalau sampai cara itu sampai berat, ya diturunkan bencana alam sudah, Pak. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapa lagi kecuali berharap kepada Allah. Yang terakhir adalah azab. Dan azab ini hanya diturunkan kepada orang-orang yang, ya Pak, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menyepelekan, memudahkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk orang-orang yang menyepelekan urusan surga neraka. Karena ada orang, Pak, yang dia ditanya, "Kamu pengen masuk surga atau neraka?" "Oh, sakarepe Allah." Ning neraka ya tak terima. Ning swarga ya tak terima. Lah aku nek wis ning aku ngerti-ngerti mlebu swarga langsung aku ora ngerti no, panasin neraka. Sampai ada orang kayak gitu. Ini melecehkan hukuman Allah atau tidak? Melecehkan. Sampai ditanya, "Lah napa mboten pengen nang surga?" Lah surga iki lho, saiki aku tekok. Surga kuwi enek kali to. Iya enek. Lah ning donya ya enek. Ini saya pernah diskusi langsung sama orangnya. Ning surga enek kali, ning donya enek kali, sing mbok goleki apa? Ning surga enek wit-witan, ning donya saya akeh. Loh tapi kan di surga ada bidadari. Loh ning donya enek bidadari, lah bojoku bidadariku kok. Terus ngomong kayak gitu terus. Ya. Jadi seolah-olah kenikmatan dunia itu kenikmatan yang kenikmatan surga itu kenikmatan yang sudah pernah kita lihat. Padahal kenikmatan surga itu tidak pernah kita bisa rasakan di dunia ini. Dan kengerian azabnya Allah di neraka tidak pernah kita lihat di dunia ini dengan siksaan yang paling pedih, tidak ada. Lebih semuanya tidak ada dibandingkan dunia, tidak ada sama sekali. Panasnya, masya Allah. Ya. Maka orang-orang yang melecehkan hukuman Allah, orang-orang yang menduakan Allah, ya, jangankan Allah, Pak, kita diduakan itu nikmat apa mboten? Bu, otak-otak ibu-ibu mawon, bapak-bapak kita mboten. Ya. Mboten senang. Ya. Cinta kita kok dibagi, itu enggak senang. Ya. Terutama ibu-ibu. Ya. Allah ngingoten. Ya. Kalau ada seseorang yang syirik, ya. Seseorang yang dia bukan tidak mengimani Allah, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Jadi maknanya ada 3 itu, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau nanti suatu saat Allah menurunkan bencana alam kepada kita termasuk yang mana? Maka naudzubillah sampai itu yang azab. Maka satu kesalahan orang atau satu kelompok orang yang dia melakukan sebuah kesalahan, orang yang tidak bersalah di kota itu tetap merasakan musibahnya atau tidak? Tetap merasakan. Maka satu bencana alam yang turun di tempat yang sama bisa jadi maknanya beda-beda. Bisa jadi orang yang dia beriman menerima ini karena ujian dari Allah. Orang yang dia syirik, dia ini merupakan azab. Ada juga orang yang kadang merusak dunia, merusak fasilitas Allah, merusak alam, bisa jadi itu sebuah iqab. Maka jangan sampai kita mendapati musibah yang Allah turunkan kepada kita itu berupa azab dan iqab. Jangan sampai. Tapi kita pastikan seluruh apa yang Allah turunkan berupa bencana alam itu sebuah ujian. Kenapa? Kalau sebuah ujian itu akan ada hasilnya berupa pahala kalau kita mampu sabar. Ya. Maka jangan sampai kita nanti ditimpa bencana penyebabnya kita. Ya, jangan sampai. Ya. Tenang Mas, aku ngaji ini rutin kok ning alimu no. Insyaallah ora. Ya. Satu dosa yang dilakukan sama orang yang alim, orang yang sholih itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang sering melakukan dosa. Karena apa? Tahu ilmunya. Panjenengan ini, kita semua ini yang seringkali bermajlis ilmu, ini orang solih semuanya insya Allah. Ya. Tapi bahayanya, orang solih kalau dia melakukan maksiat, ya, dia akan cepat gitu loh, akan cepat menerima, kalau bahasa saya itu, Allah itu akan cepat-cepat ngidik-ngidik gen kelingan gitu loh. Lah ngidik-ngidik ini kok nek gempani lah ya bingung loh Pak. Nek gur ngidik-ngidik wong kalih wong mek gur keri. Nek ngidik-ngidik Allah bencana, ya, masya Allah. Maka kita sebagai orang yang berusaha untuk senantiasa sholih, nyaman di majelis ilmu, tidak lelah untuk menuntut ilmu, mari Pak. Kita menjadi pelopor.
mengingatkan tetangga kita yang mereka seringkali bermaksiat, seringkali masih kalaupun ada kesyirikan, kita lawan, kita sampaikan, ya, supaya apa? Meminimalisir bencana alam turun kepada kita. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang terakhir. Ya. Terus bagaimana sikap seseorang muslim kalau ditimpa ujian? Kalau ditimpa bencana alam? Nah, ini yang menjadi kunci. Dan sikap ini merupakan bukti dari kekuatan imannya. Sekuat apa iman seseorang akan menentukan sikap kita. Ya. Maka sikap pertama seseorang yang beriman ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana alam jelas, sabar. Ya, sabar itu apa toh Pak? Dulu pernah kita sampaikan, sabar itu kalau perumpamaannya ketika panjenengan ya ngemut napa niku? Napa Pak sing buah sing biasa ngobat niku napa Pak? Sing pahit niku napa? Bukan, yang hijau itu loh Pak. Bukan, yang obat. Kok salah terus sih opo gimana? Itu saya lupa Pak namanya. Mengkudu. Ya. Mengkudu pokoknya sama paring nggih mboten napa-napa pun bebas ya. Yang penting pahit. Nah, kata para ulama, sabar itu apa? Ketika kita ngemut itu enggak ngemut, apa? Kita masukkan sesuatu yang pahit masuk ke mulut kita, lidah kita ngerasa pahit atau tidak? Pahit. Tapi orang yang bersabar, lidahnya ngerasa pahit, tapi wajahnya tetap biasa saja. Itu sabar. Perumpamaannya. Jenengan coba, Pak. Ya, tumbas pari mentah, jenengan mut. Kalau kepahitan ini bisa nih sampai apa? Muntah-muntah. Kalau kepahitan sampai ngeludah-ngeludah itu enggak. Lisannya pahit, tapi wajahnya biasa saja. Nah, ya Pak. Biasa saja. Itu sabar. Ya. Ujian itu berat untuk kita, berat. Bencana itu berat. Tapi sikap yang paling minimal yang harus dimiliki oleh beriman adalah sabar. Ya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ayat ini, Pak. Ayat ini merupakan ayat motivasi untuk kita supaya sabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tambah kesabaran kalian sampai 2 kali. Allah menyampaikan nasihat sabar kepada orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas. Artinya apa? Kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu kalimatun nida. Kalimatun nida yang dipanggil untuk bukti cintanya Allah kepada kita. Ya, orang-orang yang beriman, yang aku cintai, yang aku sayangi, Allah seolah-olah berkata seperti itu. Kalau kamu pengen ya musibah ini berubah menjadi pahala, isbiru wasobiru. Sabar dan tingkatkan terus kesabarannya. Ya. Maka tadi Allah akan mengganti dengan tingginya derajat kita di mata Allah dan Allah akan menjadikan dosa-dosa kita berguguran. Ya. Yang selanjutnya adalah tawakal. Ya. Karena apa? Tawakal itu akan menjadikan hati kita senantiasa merasa nyaman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal, maka Allah akan cukupkan. Maka kalau kita diberikan bencana alam, fenomena alam, kita tawakal, sandarkan sama Allah. Ya Allah, ini semua pasti atas kekuasaan-Mu ya Allah. Kita sampaikan itu kepada Allah, tenang hidup kita, Bapak. Ya. Kalau ngersulo terus itu apakah bisa kita marah-marah, kita tidak menerima takdir, itu kira-kira akan merubah kondisi atau tidak? Malah justru memperkeruh suasana. Ya, itu tawakal ya, tawakal. Di dalam ayat lain juga dikatakan surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkaluna in kuntum mu'minin. Nah, ini menarik. Ya. Seolah-olah Allah pengen mengatakan kalau kamu iman, kowe kudu tawakal gitu. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu iman, bukti keimananmu itu dengan salah satunya kalau kamu mampu bertawakal kepada Allah, sandarkan urusanmu kepada Allah. Hatta bencana. Ya. Yang ketiga, ya kita percepat. Yang ketiga adalah ikhlas, menerima apa yang Allah turunkan kepada kita. Karena sejatinya seluruh apa yang kita miliki itu adalah titipan. Dan titipan itu tidak pernah mungkin tertukar. Ya. Ada judul sinetron apa nih kok Bu? Yang tertukar nih kalau. Biasanya ibu-ibu ngertos. Napa? Istri yang tertukar.
Kok istri kok kijolan ya mungkin itu. Ya. Maka yang ketiga adalah ikhlas. Kenapa? Karena kita yakin seluruhnya ini kita yang kita miliki adalah punyanya Allah. Panjenengan menawi titip kalih tiang, ya, jenengan titip motor. Ya, jenengan kemudian 2 hari jenengan pendet. Yang jenengan titipi gondelin apa mboten? Gondelin apa mboten? Mboten. Kalau Allah memberikan kita mobil, motor, dipendet sama Allah, kita pantas enggak untuk gondeli? Ini sama Pak kasusnya Pak. Saya ulangi, Bu. Jenengan titip kalih rencang. Titip contoh titip emas ngoten ya, titip emas 5 gram. Suatu saat jenengan butuh, jenengan pendet emasnya jenengan. Sing jenengan titipi, gondeli emasnya jenengan apa mboten? Ya mboten. Kan gene jenengan. Jenengan pendet. Nah, Allah nggih ngoten. Panjenengan diberikan harta, diberikan anak, diberikan istri, diberikan suami, suatu saat Allah panggil, suatu saat Allah ambil, kita pantas tidak gondeli. Mboten. Maka satu-satunya cara adalah ikhlas. Bencana itu akan menjadikan harta kita banyak yang hilang. Ikhlas, karena itu milik Allah, suatu saat Allah ambil ya sudah. Kita bisa mengikhlaskan seluruh apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah taubat. Kalau ada bencana, cepat-cepat taubat. Karena sekali lagi kembali ke awal tadi, sebab utama dari bencana adalah salah kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Ya, bercepat-cepatlah kamu untuk kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah di dalam Islam yang suruh cepat-cepat cuman istighfar, cuman taubat. Ya. Salat apakah perintahnya suruh cepat-cepat? Tidak. Aqimis shalah. Zakat wa atuz zakah. Haji atahujjal baita. Ya. Perintahnya tidak ada suruh cepat-cepat. Ya. Maka bapak-bapak kalau sholat ke masjid sudah iqomah, mboten sah melayu. Jalan ditambah kecepatannya saja. Ya, jangan lari, ya. Maka kalau masalah tobat, wasari'u cepat-cepat untuk kita tobat supaya kita semakin ingat, ya. Yang terakhir adalah berprasangka baik kepada Allah. Ya. Yang kelima gini. Yang kelima, husnudzon sama Allah. Bisa jadi ini merupakan cara Allah supaya kita semakin gampang untuk ingat Allah. Kalau kita diberikan bencana, tetap husnudon. Jangan sekali-kali kita suudon dan mengatakan, ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah kenapa harus di sini? Ya Allah karena ini banyak sekali harta yang hilang dariku. Jangan Pak. Tetap husnudon sama Allah. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kalau kita mampu melakukan 5 hal itu, bencana apapun sebesar apapun yang Allah turunkan kepada kita tetap akan bisa menjadikan dan semakin yakin itu semua adalah yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah 5:30 kita akhiri. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sangu atau bekal. Nanti kalau suatu saat kula lan panjenengan sami ditimpa bencana, ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya pegangan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ujian itu datang karena ulah manusia sendiri. Yang kedua, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan bencana turun itu karena untuk menempa kita. Kalau kita orang yang beriman kuat supaya tambah keimanannya, kalau kita orang beriman yang sering lupa supaya kita lebih gampang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga bisa dipahami secara keseluruhan dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam perkara dunia dan perkara akhirat kita, dan semoga kita dijauhkan dari segala musibah, dari segala bencana alam yang kita tentunya tidak sukai. Dan semoga ketika kita nanti suatu saat diberikan cobaan, kita mampu sabar, kita mampu husnudon, dan kita mampu tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa akhiru da'wana. Salah kata salah ucap mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.